Assalamualaikum, halo podcaster. Kembali lagi dengan saya Zalma. Nah, malam ini kita kedatangan tamu dari kakak alumni TKJ dan akan berbincang-bincang mengenai pengalaman kakak tersebut selama di TKJ. Nah, penasaran kan kakak siapa yang saya maksud? Oke, kita langsung sapa saja. Halo Kak Cuis. Halo, Zalman. Gimana kabarnya Kak sekarang? Alhamdulillah, baik-baik. Oh iya, sekarang lagi kerja di mana Kak? Sekarang saya lagi di Kalimantan Timur, tepatnya kota Bontang. Ya, kerjanya ya di luar dari bidang kampus, tapi masih nyerempet-nyerempet. Oh ya. Di bidang sekarang perdagangan konstruksi, barang konstruksi begitu. Oh ya, keren. Nah, Iya, malam ini Kak, kita bakalan sedikit berbincang-bincang mengenai pengalaman Kakak selama di TKJ. Nah, Kakak, boleh. ya Kakak mungkin boleh memperkenalkan terlebih dahulu diri Kakak karena mungkin ada adik-adik dari TKJ yang mendengarkan podcast ini yang belum familiar dengan Kak Cuis, nama Kak Cuis begitu Kak. Ya, perkenal dari mana nih? Dari nama sama angkatan saja Kak. Oh, nah. Iya. Ya, saya nama lengkap ijazah itu Miftahul Khair. Entah bagaimana bisa akrab dipanggil dan disapa dengan Cuis. Iya. Tapi saya juga senang dengan pemberian nama sapaan itu. Iya. Saya angkatan 2014, selesai tahun 2018 kemarin. Ya. Nah, Boleh diceritakan mungkin Kak, apa sih pengalaman yang paling memorable yang Kakak alami selama di TKJ? yang memorable itu banyak sih. Banyak yang memorable, terutama dengan keistimewaan Prodi TKJ dengan hadirnya CNC ya. Kemudian teman-teman keakraban dari keluarga TKJ sendiri itu, mulai dari senior pendahulu yang sudah alumni, yang sudah bekerja, sampai ke adik-adik yang baru masuk itu, bisa saya bilang mungkin prodi-prodi lain di kampus seperti ini ya jarang lah memiliki keakraban antar sivitas akademik ya, mulai dari dosennya, stafnya, mahasiswa dan alumni-nya. Maksudnya ya dengan hadirnya mungkin salah satu prodi yang dikatakan terbaik lah karena adanya juga yang family gathering ya, walaupun tahun ini harus diadakan secara virtual ya. Tapi kita harus masih bersyukur bisa saling sapa, saling kenal kan. Iya betul. Banyak sih yang memorable. Iya. Ya seperti mahasiswa pada umumnya, kerjain tugas, dikasih 1 minggu, nanti pas semalam mau selesai, baru dikerjakan ya. The power of kepepet saya masih pakai sih. The power of kepepet itu semakin. Ya baik Kak. Iya. Saya tadi. Ya lanjut Kak. Lanjut Kak. Jadi hal memorable itu banyak. Iya. Cuman kalau dijelaskan kayaknya butuh 2 malam. Iya. Kuliahnya 4 tahun. Iya. Ya. Saya setuju sekali tadi Kak yang kita bilang memang kekeluargaan di TKJ itu sangat terasa begitu Kak dibandingkan dengan prodi-prodi lainnya. Nah, tadi saya juga mendengar Kakak sebut kata CNC. Kalau tidak salah, Kakak juga pernah menjadi ketua CNC ya? Ya, ketua CNC alhamdulillah pernah diamanahkan. Tahun berapa ya? 2018 kayaknya. 2017. Jadi diamanahkan jadi istilahnya mengher teman-teman di TKJ itu sendiri untuk membuat sesuatu. CNC kan hadir untuk mewadahi kayak
keinginan ingin berprestasi di luar jalur, maksudnya jalur resminya kan ada kayak belajar di kelas, kayak ini, naik kalau kayak seperti buat event, Iya. kayak TNC Learning Weekend berbagi, sensi berbagi, TNC betul. Gas to School, itu kan nggak ada di ini, nggak ada di istilahnya mata kuliah. Iya. Dengan adanya TNC kemarin itu ya rasanya ini wadah lah untuk teman-teman banyak belajar. Iya, betul. Nah, Ya, dan gitu Mbak Zalma. iya. Nah, Saya penasaran Kak, apa sih Kak yang penasaran macam apa tuh? penasaran sekali Kak ini, apa sih Kak yang menjadi alasan Kakak untuk mau mengajukan diri menjadi ketua CNC? Wah, itu pertanyaan bukan salah, kurang tepat kalau mengajukan. Oh, Soalnya kalau ketua sensi itu diajukan ke pangkatan. Itu jadi kalau nggak salah kemarin itu di voting, ini calonnya. Tiba-tiba kakak pengurus 2013 keluarkan nama calon, ya sudah ada nama calon. Kalau nggak salah saya berempat hari itu. Ada teman saya Kak Arifo, kemudian siapa ya, Kak Taufik, Kak Rizka, ya, dan itu pun teman-teman yang masuk calon ya jadi tim lagi pada saat kita berjalan di sensi. Kan sebenarnya sensi itu nggak apa, komunitas ya, jadi nggak terlalu ribet lah istilahnya. Kita ingin berbuat sesuatu, niat kita baik masing-masing, ya ayo jalani. Jadilah sebuah ide kah, sebuah banyak lah yang memorable, maksudnya tadi kan banyak lah yang memorable dari TKJ dan CNC itu sendiri. Iya. Tadi saya dengar Kak katanya kita diajukan. Nah, iya, diajukan, bukan mengajukan, Bu. Oh iya. Nah, pada saat Kakak terpilih menjadi ketua, apakah perasaan Kakak itu senang atau malah risih? Bingung. Oh, bingung ya. Pada saat terpilih itu bingung. Wah, mau apa ini? Iya. Saya juga tidak pernah menyangka kan tiba-tiba bisa istilahnya kan pemilihannya kayak pemungutan suara gitu kan. Iya. Tiba-tiba teman bisa mengamankan lebih banyak suara ke saya juga bingung jadinya. Ya bukan mau nggak mau sih, saya juga apa istilahnya senang menerima amanah tersebut kan, dijalani dan itu salah satu cara untuk kita mengabdi, salah satunya mengabdi ke masyarakat ataupun adik-adik di sekolah. Iya, betul Kak. Pertanyaan selanjutnya Kak, kan Kakak menjadi ketua CNC kurang lebih selama 1 periode. Iya. Nah, boleh dikasih tahu nggak Kak, manfaat apa yang Kakak dapatkan dari pengalaman Kakak menjadi ketua CNC? Ataupun mungkin manfaat tersebut bisa Kakak rasakan ketika Kakak bekerja gitu Kak? Oh tentu. Ya, jadi dari menjadi apa ya istilahnya, apa istilah bagusnya, kayak komando lah istilahnya ya, atau leader dari teman-teman. Itu memberi saya pelajaran berarti salah satunya itu ya ketika kita harus menjaga profesionalisme, kapan kita menjadi teman seangkatan, kapan kita bertindak sebagai kakak, kapan kita bertindak sebagai ketua, kapan kita bertindak sebagai mahasiswa. Itu kan dari situ kita belajar kapan harus tegas, kapan ya istilahnya banyak lah yang, dan itu terimplementasi di dunia kerja yang saat ini kami jalani atau yang pernah dijalani kan. Iya, betul. Begitu. Soft skill maupun hard skillnya banyak lah.
Iya. Memang tidak. Terutama sih pesan buat teman-teman itu apa, baper-bapernya itu loh, Kak. Oh iya, betul Kak. Nah, kadang kita marah sebagai ketua, ya dia cuek sebagai teman. Paling marah-marah ya kan? Iya, betul. Karena kita harus ngerti, dosen kadang marah sebagai dosen, tapi kalau di luar itu enggak harus kita bilang marah tadi di kelas langsung jengkel juga di luar, enggak. Biasanya kita marah sebagai apa dulu, kita harus ngerti di situ, ya kan? Iya. Karena kan ada dosen mau akrab sama mahasiswa, kita harus tahu kita sebagai teman di luar, ya di dalam kelas kita tetap mahasiswa, beliau tetap dosennya. Jangan kita menganggap kita akrab di luar, terus ketika masuk di kelas dosennya ini kita semena-mena karena merasa berteman dengan beliau, kan nggak bisa begitu. Ya, betul. Kita harus tahu memposisikan diri, dan itu yang banyak kami pelajari pada saat menjabat itu. Jadi lebih ke arah bagaimana mengajarkan kita untuk profesional Kak. Betul. Jadi, salah satu tempat belajar. Jadi kan di dunia kerja itu ada juga kadang seperti itu kan. Kadang bos sebagai teman di mana, kadang bos sebagai kakak di mana, atau kadang bos sebagai istilahnya keluarga di mana. Itu kan ada tempat pasanya masing-masing, atau kapan bawahan sebagai teman, kapan bawahan sebagai bawahan, gitu kan? Iya, betul. Semua ada proporsi dan tempatnya masing-masing. Benar nggak? Iya, betul Kak, betul, sangat betul. Saya sangat setuju Kak. Nah. Betul. betul. Nah, ya selanjutnya Kak. Selanjutnya. Ya, bisa tidak Kak diceritakan suka duka yang tadi saya sudah cerita. Iya, suka dukanya Kak. Ya, suka dukanya Kakak memimpin CMC selama 1 periode, kan tidak mungkin suka terus yang dialami, senang-senang terus, pasti ada dukanya. Mungkin tidak tidur 3 malam atau 1 minggu mungkin tidak tidur. Coba mungkin Kak bisa diceritakan. Suka duka itu tergantung sih, kalau kita menjalani suka lebih banyak sukanya sih. Kalau kita jalani sesuatu itu dengan apa istilahnya, ikhlas, dengan semangat, ya semua yang didapat itu suka, walaupun duka itu bisa kita menjadi suka, walaupun mungkin tangisan bisa jadi senyuman gitu. Iya, betul. Nah, tergantung kita menyikapi kan. Hal duka bisa menjadi suka. Gimana? Iya, betul Kak, betul. Nah, kalau bercerita pengalaman suka dukanya, ya saya merasa semua sih suka. Ya mungkin kalau kayak ada kelas-kelas dikit sama teman-teman, ya di ini aja, maksudnya kadang panggil rapat, malas lah karena angkatan, atau kita bikin LW, pesertanya sedikit, materinya bagus. Iya, betul Kak. Betul sekali. Itu yang lebih kedukanya sih situ, maksudnya kita sudah menyediakan fasilitas, cuma adik-adik atau teman-teman kurang memanfaatkan. Iya, betul Kak. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak. Alhamdulillah. bukan pertanyaan sih, tapi kayak request. Ya. Kayak ini, kayak radio lah, ada request. Pesan-pesannya dong Kak untuk pendengar podcast ini nanti agar mereka itu tidak minder untuk mencoba menjadi pemimpin, contohnya mungkin kayak ketua CMC begitu Kak, untuk lebih percaya diri lah Kak. Pesan-pesan ya? Iya, pesan-pesan Kak. Pesan-pesan itu kan kalau nggak salah ada maksimal karakternya, 156 karakter. Itu zaman SMS ya, sekarang sudah WA. Maaf. Iya. Kayaknya saya sudah tua. Jadi pesan-pesannya buat teman-teman selanjutnya yang memegang estafet, istilahnya prodi kita dan CMC, jangan takut untuk mengambil alih peran apapun itu, baik jadi pemimpin, baik sebagai tim support atau tim hore, semua yang penting kita punya peran dalam setiap kebaikan yang teman-teman perbuat. Jangan sampai kita tidak mengambil bagian, walaupun itu hal sekecil mungkin.
Iya. Nah, misalnya ngajak teman ikut LW atau paling tidak menginfokan di grup kelas. Ya, kalau misalnya itu misalnya kalau teman-teman apa yang masih angkatan baru ya. Nah, kalau misalnya yang untuk menjadi pemimpin atau ketua selanjutnya, ya di sinilah tempat kita belajar. Jangan takut kalau nanti di situ kalau kita salah, kalau kita ini, kita masih ada yang banyak tegur, masih ada yang bisa kita tempati bertanya, mulai dari kakak, mulai dari dosen, itu kan bisa ditanyain semua. Nah, kalau kita ketika di dunia kerja itu apa ya? Kalau kita membuat kesalahan itu kan kita bisa dipecat. Iya. Kalau kita sebagai ketua komunitas itu salah ya, pasti kita diberi arahan, beri petunjuk, so bisa menjadi yang lebih baik lagi. Jadi jangan takut mengambil peran. Iya. Apapun itu, walaupun bukan ketua. Di sini tempat kita belajar. Iya, betul. Itu aja sih. Kayak ada teman-teman takut dia menjadi diamanahkan misalnya jadi publikasi ataupun bagian-bagian yang lain. Katanya tidak tahu desain, jangan bilang tidak tahu, tapi belajarlah mencari tahu apa yang diamanahkan teman-teman untuk kita. Iya, betul, Kak. Jangan pernah berkata saya tidak bisa, tapi harus katanya dibalik bagaimana bisa, Iya. bagaimana supaya bisa, iya kan? Iya, betul, Kak. Hmm. Ya. Jadi mungkin ya. Terakhir. Iya. Mungkin apa? Jadi mungkin saya sedikit menyimpulkan, Kak, bincang-bincang kita malam ini. Jadi itu buat para pendengar podcast pada kesempatan kali ini, pesannya itu jangan takut untuk mencoba sesuatu. Selama itu positif, selama itu positif dan bermanfaat bagi orang dan lingkungan sekitar kita, maka lakukanlah. Karena jika niat kita itu baik, pasti bakalan banyak orang-orang yang baik yang membantu mewujudkan niat baik kita itu. Gitu enggak, Kak? Betul tidak, Kak? Ya, betul. Betul sekali. Ya. Betul. Ya, oke, makasih banyak, Kak, sudah mau menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing di sini. Ya, semoga para pendengar podcast ini menjadi termotivasi ya, Kak. Iya, nanti jangan lupa ini amplopnya. Kan diundang bintang tamu ya. Biasanya ada amplop. Ya, gimana? Lanjut. Itu internet. Ya. Yang intinya sukses terus, Kak, kerjaannya dan semoga sehat-sehat di Kalimantan. Iya. Ya, bukan di Kalijodo ya, Kak, Kalimantan. Iya, bukan, udah nggak jadi mantan. Amin. Enggak, maksudnya udah nggak ingat mantan. Iya, betul, Kak. Oke. Iya, makasih Salma. Iya. Semoga juga biar Salma bisa bisa sukses dalam belajar dalam segala apapun. Amin. Bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya. Ya, amin. Doa yang terbaik untuk Adik Salma dan teman-teman semua keluarga besar TKJ dan CNT. Ya, amin ya Allah. Amin. Oke, baik podcaster, sekian dulu episode hari ini. Semoga konten ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.